Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Tatan Sukwika, SPMSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tumpahan minyak kapal industri ditinjau dari mata kuliah pengelolaan lingkungan terapan yang disusun oleh Anbia dengan NIM 2023-330005, Gilang Novianto Patria dengan NIM 2023-330015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tumpahan minyak kapal, yaitu salah satu bentuk pencemaran laut yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan, masyarakat, dan perekonomian. Pertama kita lihat pada bagian pengertian. Tumpahan minyak kapal adalah pelepasan minyak ke lingkungan laut yang terjadi akibat beberapa penyebab, seperti kecelakaan kapal, kebocoran tangki, tabrakan kapal, kapal kandas, maupun kesalahan operasional. Kebocoran tangki dapat terjadi karena kerusakan pada badan kapal atau tangki penyimpanan minyak sehingga minyak keluar ke laut. Selain itu, tabrakan antar kapal juga dapat merusak lambung kapal dan menyebabkan minyak tumpah. Kapal yang kandas di perairan dangkal juga berisiko mengalami kerusakan pada bagian bawah kapal sehingga terjadi kebocoran. Tidak hanya itu, kesalahan operasional seperti kelalaian saat memindahkan minyak atau kurangnya pengawasan juga dapat menjadi penyebab terjadinya tumpahan minyak. Selanjutnya kita bahas mengapa tumpahan minyak menjadi masalah. Dampak pertama adalah mencemari laut. Minyak membentuk lapisan di permukaan air yang sulit terurai secara alami. Akibatnya kualitas air menurun dan cahaya matahari sulit menembus ke dalam air sehingga mengganggu kehidupan organisme laut. Yang kedua adalah merusak ekosistem pesisir. Tumpahan minyak dapat merusak terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, serta habitat berbagai biota laut. Jika ekosistem ini rusak, maka keseimbangan lingkungan juga akan terganggu. Dan yang ketiga adalah mengganggu aktivitas nelayan. Ketika laut tercemar, hasil tangkapan ikan menjadi berkurang. Beberapa wilayah penangkapan bahkan harus ditutup sementara. Hal ini tentu menyebabkan pendapatan nelayan menurun dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Selanjutnya adalah menurunkan kualitas lingkungan. Pantai menjadi kotor, munculnya bau yang tidak sedap, dan dalam jangka panjang pencemaran ini dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak. Dampak terakhir yaitu menimbulkan kerugian ekonomi. Biasanya biaya untuk membersihkan tumpahan minyak sangatlah besar. Selain itu, sektor perikanan, pariwisata, hingga perdagangan juga mengalami kerugian karena aktivitas ekonomi menjadi terganggu. Selanjutnya, penyebab terjadinya tumpahan minyak di laut. Secara umum, penyebabnya dibagi menjadi 3 faktor utama, yaitu faktor teknis, faktor manusia, dan faktor alam. Yang pertama adalah faktor teknis, seperti kebocoran tangki, kerusakan pipa, dan kerusakan mesin. Kerusakan pada komponen kapal dapat menyebabkan minyak keluar dan mencemari laut. Yang kedua adalah faktor manusia, misalnya human error, kurangnya pengawasan, serta SOP atau prosedur operasional yang tidak dijalankan dengan baik. Faktor ini seringkali dapat dicegah melalui pelatihan dan kedisiplinan kerja. Yang terakhir adalah faktor alam, seperti gelombang tinggi, cuaca buruk, serta gempa atau tsunami. Kondisi alam yang ekstrim dapat menyebabkan kapal mengalami kerusakan atau kecelakaan sehingga mengakibatkan tumpahan minyak. Selanjutnya adalah dampak lingkungan. Yang pertama adalah dampak terhadap air. Menurunkan kualitas air laut, mengurangi kadar oksigen terlarut, menghambat penetrasi cahaya matahari. Yang kedua adalah dampak terhadap ekosistem, yaitu kematian pada ikan, kerusakan terumbu karang, rusaknya padang lamun, dan mangrove yang tercemar. Yang ketiga adalah dampak terhadap keanekaragaman hayati. Burung laut kehilangan kemampuan untuk terbang, mamalia laut mengalami keracunan. Bisa dilihat pada gambar di slide ini, itu kualitas air menurun, oksigen terlarut berkurang, akibatnya ikan pada mati, cahaya matahari terhambat, kematian pada ikan, kerusakan terumbu karang, rusaknya padang lamun, mangrove yang tercemar, burung laut yang kehilangan kemampuan untuk terbang,
mamalia laut yang keracunan. Tumpahan minyak tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem laut. Selanjutnya ada dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama ada pendapatan nelayan yang menurun. Hasil tangkapan yang berkurang, sehingga pendapatan nelayan menurun. Kedua ada pariwisata yang terganggu. Pantai yang kotor dan tercemar membuat wisatawan berkurang. Akibatnya usaha lokal menjadi sepi karena pengunjung yang sangat sepi. Yang ketiga ada biaya pembersihan yang sangat besar. Biaya pembersihan, pemulihan lingkungan, dan kompensasi memerlukan dana yang sangatlah besar. Keempat, aktivitas pelabuhan terhambat. Pengiriman barang tertunda, bongkar muat berhenti, dan operasional pelabuhan tidak berjalan normal. Yang terakhir, kerugian perusahaan dan pemerintah. Perusahaan rugi akibat denda, kompensasi, dan turunnya reputasi. Pemerintah menanggung biaya penanganan dan pemulihan lingkungan. Tumpahan minyak tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas dan jangka panjang. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan terapan dalam menangani kasus tumpahan minyak di laut. Pengelolaan ini dilakukan melalui 3 tahapan utama, yaitu pencegahan, pengendalian, dan pemulihan. Ketiga tahapan ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara berurutan agar dampak pencemaran dapat diminimalkan. Tahap pertama adalah pencegahan, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengatasi pencemaran yang sudah terjadi. Upaya pencegahan dilakukan dengan pemeriksaan kapal secara rutin untuk memastikan tangki, pipa, dan mesin dalam kondisi baik sehingga tidak terjadi kebocoran. Selain itu, harus diterapkan SOP atau standar operasional prosedur saat pengisian BBM agar proses pengisian berlangsung dengan aman dan tidak terjadi tumpahan akibat kelalaian. Yang tidak kalah penting adalah pelatihan kru kapal. Dengan pelatihan yang baik, awak kapal memahami cara sesuai prosedur serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi keadaan darurat. Apabila tumpahan minyak sudah terjadi, maka langkah berikutnya adalah pengendalian, yaitu membatasi penyebaran minyak agar tidak semakin luas. Alat pertama yang digunakan adalah oil boom, yaitu penghalang terapung yang dipasang di permukaan laut untuk mengurangi minyak agar tidak menyebar ke area lain. Selanjutnya ada skimmer, yaitu alat yang berfungsi menyedot atau mengumpulkan minyak yang mengapung di permukaan air sehingga dapat dipisahkan dari air laut. Selain itu, digunakan juga absorben, yaitu bahan penyerap yang mampu menyerap sisa minyak yang masih berada di permukaan laut atau di sekitar pantai. Pengendalian yang dilakukan dengan cepat dan tepat sangat penting agar kerusakan lingkungan dapat ditekan seminimal mungkin. Tahap terakhir adalah pemulihan lingkungan setelah tumpahan minyak berhasil dikendalikan. Salah satu metode yang digunakan adalah bioredimiasi, yaitu memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan minyak menjadi senyawa yang lebih aman bagi lingkungan. Selanjutnya dilakukan pembersihan pantai dengan mengangkat minyak yang menempel pada pasir, batu maupun vegetasi di sekitar pesisir. Selain itu dilakukan monitoring kualitas air secara berkala untuk memastikan kondisi perairan telah kembali membaik dan aman bagi ekosistem maupun aktivitas masyarakat. Selanjutnya ada teknologi penanggulangan tumpahan minyak. Setelah terjadi tumpahan minyak, diperlukan teknologi yang tepat agar penyebaran minyak dapat segera dikendalikan dan dampaknya terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Pada slide ini terdapat 5 teknologi utama yang sering digunakan. Teknologi pertama adalah oil boom. Oil boom merupakan penghalang terapung yang dipasang mengelilingi area tumpahan minyak. Fungsinya adalah untuk membatasi penyebaran minyak agar tidak terbawa arus atau gelombang ke wilayah yang lebih luas seperti pantai, kawasan mangrove, dan terumbu karang. Oil boom biasanya menjadi langkah pertama yang dilakukan sebelum proses pembersihan dimulai.
Teknologi kedua adalah skimmer. Skimmer merupakan alat yang dipasang pada kapal untuk mengangkat atau menyedot minyak yang mengapung di permukaan laut. Prinsip kerjanya adalah memisahkan minyak dari air sehingga minyak yang berhasil dikumpulkan dapat ditampung dan diolah lebih lanjut. Penggunaan skimmer sangat efektif jika kondisi laut relatif tenang. Selanjutnya adalah sorben atau bahan penyerap minyak. Sorben digunakan untuk menyerap sisa minyak yang masih berada di permukaan air atau di sekitar garis pantai. Bahan ini biasanya terbuat dari material yang mampu menyerap minyak tetapi tidak banyak menyerap air, sehingga proses pembersihan menjadi lebih efisien. Sorben sering digunakan sebagai tahap akhir setelah sebagian besar minyak berhasil dikumpulkan. Teknologi berikutnya adalah dispersan. Dispersan merupakan bahan kimia yang disemprotkan ke permukaan laut untuk memecahkan lapisan minyak menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Dengan ukuran yang lebih kecil, minyak akan lebih mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme. Namun, penggunaan dispersan harus dilakukan secara hati-hati karena dapat memberikan dampak terhadap organisme laut jika tidak digunakan sesuai prosedur. Teknologi terakhir adalah bioremediasi. Metode ini memanfaatkan bakteri atau mikroorganisme yang mampu menguraikan minyak menjadi senyawa yang lebih sederhana dan lebih aman bagi lingkungan. Bioremediasi merupakan metode yang ramah lingkungan karena memanfaatkan proses alami, meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode lainnya. Selanjutnya adalah regulasi di Indonesia atau peraturan yang mendukung. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengatur lebih lanjut pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terintegrasi dan berkelanjutan. Yang ketiga ada Konvensi Internasional MARPOL mengenai pencegahan pencemaran dari kapal, standar internasional untuk mencegah pencemaran laut akibat operasi kapal termasuk tumpahan minyak. Kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci pencegahan pencemaran minyak dan perlindungan lingkungan laut. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan studi kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada tahun 2018. Kasus ini merupakan salah satu insiden pencemaran laut terbesar di Indonesia dan memberikan banyak pelajaran mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan. Menurut slide ini, penyebab utama tumpahan minyak adalah putusnya pipa minyak akibat aktivitas kapal. Ketika pipa mengalami kerusakan, minyak dalam jumlah besar keluar ke laut dan menyebar mengikuti arus serta gelombang. Akibatnya, pencemaran meluas ke wilayah perairan dan pesisir di sekitar Teluk Balikpapan. Dampak pertama adalah ratusan hektare laut tercemar. Lapisan minyak menutupi permukaan air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari dan mengurangi kadar oksigen di dalam air. Kondisi ini menyebabkan kualitas lingkungan laut menurun. Dampak kedua adalah rusaknya hutan mangrove. Mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung pantai dan habitat berbagai jenis ikan, udang, serta kepiting. Ketika akar mangrove tertutup minyak, pertumbuhan tanaman terganggu bahkan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, banyak biota laut yang mati. Minyak dapat menempel pada tubuh ikan, burung laut, maupun organisme lainnya sehingga mengganggu pernapasan, pergerakan, dan proses mencari makan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem laut ikut terganggu. Dampak berikutnya adalah aktivitas nelayan menjadi terganggu. Banyak nelayan tidak dapat melaut karena perairan tercemar, sementara hasil tangkapan ikan juga menurun. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.
Selain itu, terjadi kerugian ekonomi yang sangat besar. Pemerintah dan berbagai pihak harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk membersihkan tumpahan minyak, memulihkan lingkungan, serta mengatasi dampak terhadap sektor perikanan dan aktivitas ekonomi lainnya. Dari kasus ini terdapat pelajaran yang sangat penting, yaitu pencegahan selalu lebih murah dan lebih efektif dibandingkan biaya pemulihan lingkungannya. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin terhadap pipa dan kapal, pengawasan yang ketat, serta kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang. Sebagai kesimpulan, tumpahan minyak merupakan salah satu bentuk pencemaran laut yang sangat serius karena dapat merusak ekosistem, mengganggu kehidupan masyarakat pesisir, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi, dimulai dari pencegahan, kemudian pengendalian saat terjadi insiden, hingga pemulihan agar kondisi lingkungan dapat kembali seperti semula. Selain itu, keberhasilan penanganan tumpahan minyak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi modern seperti oil boom, skimmer, sorban, dan bioremediasi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan sangat penting untuk meminimalkan dampak pencemaran. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama menjaga laut agar tetap bersih dan lestari. Karena dengan mencegah, mengendalikan, dan memulihkan, kita tidak hanya melindungi lingkungan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.